Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga.
ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka.
Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemirinya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh.
Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH 100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung.
Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh, lalu gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya.
Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai deep fry pan cookware dari ID Lev yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya.
Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget.
Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya, baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai,
2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi.
tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH 100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya.
Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH 100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup.
Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap.
Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis. Saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk
sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri.
Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH 100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap.
Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya.
Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai casserole cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya.
Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH 100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga.
ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka.
Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh.
Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung.
Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh, lalu gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam, aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya.
Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100-300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai deep fry pan cookware dari ID-Lev yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari pan cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH 100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya.
Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget.
Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer. Di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai,
2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi.
tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer. Di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya.
Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH 100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup.
Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap.
Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk
sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri.
Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap.
Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Langsung aja ya siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya.
Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya.
Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga.
ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID-Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID-Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka.
Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh.
Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung.
Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh, lalu gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wok pan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam, aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya.
Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100-300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai di fry pan cookware dari ID Love yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya.
Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget.
Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer. Di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjung. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 bahan, 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong.
Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis.
Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer. Di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya.
Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH 100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup.
Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap.
Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH 100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk
sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke,
Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis. Saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap.
Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Langsung aja ya siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH 100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya.
Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya.
Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat, ya, di sini saya pakai tomat hijau, boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga.
ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL 219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL 24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka.
Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh.
Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung.
Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh, lalu gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya.
Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100-300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai di fry pan cookware dari ID Love yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya.
Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget.
Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer. Di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH 100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang,
lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi
tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Gini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer. Di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simpel banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata.
Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup. Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya.
Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Langsung aja ya, siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam utuh. Lalu potong-potong. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya. Lanjut, ini ada kol atau kubis, saya pakai kurang lebih 100 gram. Tomat 2 buah aja ya. Di sini saya pakai tomat hijau. Boleh pakai tomat merah kalau teman-teman suka. Lalu kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri yang udah disangrai 3 butir. Kemudian 2 potong jahe. Lalu bawang merahnya saya pakai 7 siung. Bawang putihnya 4 siung. Lalu ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian garam 1 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit minyak goreng dan akan kita proses sampai halus ya. Langsung panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salam 2 lembar, lengkuas 1 potong. Kemudian masukkan daging ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Di sini saya pakai kurang lebih 500 ml. Masak sampai ayamnya empuk ya. Kita boleh tutup.
Jangan lupa diaduk-aduk. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan rawit utuh 10 buah. Masukkan kubis dan juga tomatnya serta daun bawang. Ini saya pakai 3 batang ya. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya. Oke, jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Dan tongseng ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini gurih dan seger banget teman-teman. Cocok banget untuk menu keluarga tercinta ya. Assalamualaikum, punya tetelan daging sapi, bingung mau diapain? Ikutin videonya yuk, karena di sini kita akan bagikan resep tetelan yang sedap, segar, dan pastinya menggugah selera. Oke, langkah pertama kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman.